Berita Satu. Hey, apa kabar? Inilah She Magazine Sharing and Empowering yang akan mengangkat berbagai berita, kisah, dan profil perempuan yang penting nih. Bersama saya Vino Muptadi dari negara bagian Maryland. Dan saya Yanuar dari apartemen saya di Washington DC. Apa kabar pemirsa She Magazine? Beberapa waktu lalu sempat kita angkat ya berita tentang para aktivis perempuan di Indonesia yang meminta kata frasa perempuan di Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk direvisi. Nah, kita udah dapat kabarnya, ternyata itu diwujudkan, dipenuhi dengan perubahan secara daring pada bulan April di Kamus Digital KBBI bahwa frasa perempuan ini sudah direvisi walaupun sudah ada artian-artian baru yang lebih baik ya, Vin? Betul sekali. Jadi frasa yang dicantumkan dalam KBBI online itu tidak lagi negatif seperti perempuan jalang, perempuan lacur, perempuan nakal dan sebagainya, tapi sudah cenderung positif seperti misalnya perempuan adat, perempuan karir, bahkan ada perempuan tangguh. Dan tentunya kemajuan ini juga diapresiasi mendapatkan sambutan yang sangat baik dari para aktivis perempuan. Dan tentunya kita selalu mengangkat isu-isu yang sangat berarti buat para perempuan di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Dan di She Magazine selalu ada News Flash. Badan Pengungsi PBB atau UNHCR mengangkat seorang presenter TV terkenal di Lebanon sebagai duta regionalnya. Raya Abirash menjadi perempuan Arab pertama organisasi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara itu. Bayi perempuan berusia 2 bulan di Spanyol bernama Nayara menjadi bayi terkecil yang menerima transplantasi jantung dengan jantung yang sudah berhenti berdetak dari donor bergolongan darah berbeda. Ini suatu terobosan besar dalam dunia kesehatan. Model Naomi Campbell menjadi seorang ibu perempuan berusia 50 tahun itu memposting di Instagram foto tangannya memegang kaki putrinya. Dia menulis, "Seorang berkah kecil memilih saya sebagai ibu." Selamat untuk Naomi, a very exciting time sebagai ibu baru. Aku ingat ya waktu awal-awal putriku lahir itu juga beli segala macam perlengkapan bayi, ina-inu, termasuk tentunya yang gak ketinggalan adalah buku anak-anak. Nah, bicara soal buku, ada loh seorang perempuan Indonesia di Amerika Serikat yang menulis buku anak-anak menceritakan tentang pengalaman hidupnya waktu di Indonesia dulu. Ini menarik sekali loh, karena pengalamannya itu yang ditujukan adalah pengalaman dia waktu di pedesaan, pegunungan di Jawa Timur. Jenny, sang penulis ini, dia menulis buku untuk anak-anak berjudul Our Beat Up Chevy, yang justru ditulis dalam Dwi bahasa. Kan waktu kecil kakeknya Jenny itu punya mobil tua sekali, Chevrolet, warnanya coklat, tua sekali. Waktu itu tahun 1980, kita semua kira-kira ya 6 tahun sampai 12 tahun, kira-kira ada 8 sampai 10 anak-anak ya, cucu-cucu. Waktu itu kakeknya Jenny cuma punya mobil satu itu, butut sekali, Mbak. Kenangan berwisata setiap minggu naik mobil tua milik kakeknya menjadi inspirasi Jenny Kurniawati atau Siang Siang Kwa dalam menulis buku anak-anak Dwi bahasa Indonesia dan Inggris, Our Beat Up Chevy. Jadi ini ceritanya di Jawa Timur, di Surabaya, Tretes, Trawas, Prigen, Batu. Kita semua dinaikkan di belakangnya Chevrolet itu, yang cucu-cucu paling kecil di depan. Jadi mohon jangan ditiru untuk zaman sekarang. Kita sampai di pegunungan, lihat pohon apukat, pohon palem, cemara, bunga kaca piring. Ternyata kita punya kenang-kenangan yang bagus ya di Indonesia. Kalau dibanding dengan kehidupan yang cepat dan modern sekarang ini, apalagi di Amerika. Ide cerita sudah tercetus sejak 4 tahun lalu. Namun diaspora Indonesia di Philadelphia ini baru sempat mewujudkannya saat pandemi ketika semua aktivitas terpaksa dihentikan. Didukung Cynthia Kralik, pemilik Morning Circle Media, penerbit buku anak-anak di Orland, Pennsylvania, Jenny menyelesaikan bukunya September tahun lalu. She's just a delight to work with. So eager to
to get it right, to convey the real, the sense of her story through her pictures. And she's very playful. She just has a terrific sense of how kids behave, and she really portrays their emotions so well in this story. Lulusan desain fashion dan seni dari Sydney, Australia ini juga membuat sendiri ilustrasi untuk bukunya. This is one of my favorite illustrations. Can you see it? Yeah. This is her grandmother. And this is the grandmother in the kitchen in Indonesia, getting ready for the road trip and preparing all of the food. Jenny yang tinggal di Amerika sejak 2001 dan bekerja sebagai penerjemah lepas, menuangkan kenangan masa kecilnya karena pengalaman membacakan buku cerita rakyat kepada sakti anaknya. Menurut Jenny, tak mudah membangun koneksi antara anaknya dengan Indonesia melalui cerita rakyat. Ini asing sekali buat anak Indonesia yang lahir bukan di Indonesia, orang tuanya Indonesia tapi nggak di Indonesia. Lalu kita berharap anak ini bisa menerima, mengerti, nggak bisa dong. Itu karena cerita rakyat, jadi terlalu jauh. Ia pun menghimbau para orang tua diaspora Indonesia untuk berbagi cerita masa kecil mereka kepada anak-anak yang lahir di luar Indonesia. Jadi kenang-kenangan yang bagus itu menguatkan kita pada waktu masa dewasa. Kenangan yang membahagiakan itu terus selamanya ada di pikiran dan itu membantu sekali dalam semua proses kehidupan. Cuman itu pesanku. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Buku Dwi Bahasa adalah salah satu andalan saya nih untuk mengajarkan putri-putri saya bahasa Indonesia sekaligus bahasa Inggris. Wah, strategis banget ya. Harus nih anak-anak sekarang harus Dwi Bahasa kayaknya. Apalagi pengen global. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, She Magazine. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda masih bersama She Magazine, sharing dan empowering. Kisah berikut diangkat dari cerita seorang perempuan bernama Shabnam Fayaz dari Afghanistan yang berhasil keluar dari peperangan dengan Taliban di Afghanistan dan akhirnya dia berdomisili di Amerika. Nah, di negara inilah Shabnam menemukan passionnya dalam bidang lari. Dia menekuninya sampai akhirnya berhasil mendapatkan beasiswa dari Columbia University sebagai pengungsi yang berprestasi. Di Amerika Serikatlah Shabnam Fayaz merasakan lari sebagai aktualisasi diri. Seumur hidup, perempuan 24 tahun asal Afghanistan ini selalu berlari, baik secara harafiah sebagai hobi, juga secara kiasan, yaitu lari dari rezim Taliban dan mengungsi ke Pakistan sewaktu kecil. It is unpredictable because you don't know where you'll end up and what will happen to you. 1 dekade kemudian, keluarga Shabnam kembali ke Afghanistan setelah pasukan AS menggulingkan Taliban dari kekuasaan. Tapi hingga kini Taliban masih menguasai sebagian besar provinsi. Stabilitas dan kebebasan tetap terancam, terutama bagi perempuan. Knowing Afghan women who have so much potential and they have so much into what they can be, but they don't have the opportunity. Kesempatan bagi Shabnam tiba tahun 2016 ketika mendaftar ke Earlham College di negara bagian Indiana. Pintu semakin terbuka lebar setelah ia bergabung dengan tim atletik kampus. Pada Desember 2019, Columbia University di kota New York membuka program baru yang memberikan beasiswa penuh kepada orang-orang yang terusir dari negaranya. Sekitar 1.200 orang mendaftar, hanya 18 yang diterima, termasuk Shabnam. Mereka mulai kuliah di Columbia September 2020. These are people who do not take anything in their lives for granted. And you know that when you really learn about their life stories and their journeys. Rata-rata setiap beasiswa bernilai $100.000 per tahun. Columbia University berencana menambah jumlah penerima dan menciptakan konsorsium bersama kampus serta universitas lainnya untuk mengembangkan program beasiswa. I really look forward to the
domino effect, to the ripple effect, and the way that they will impact others' lives positively and contribute to their communities. It's like a dream that I'm kind of fulfilling through this scholarship that I have and through this Master's Human Rights Studies that I'm doing at Columbia. Syabnam berencana melanjutkan studi bidang hukum dan menerapkan apa yang dipelajari untuk membantu imigran serta pengungsi. Saat ini ia masih menunggu hasil proses suaka migrasi yang diajukannya 2019. Dari kota New York, VOA. She Magazine, 5 Juni adalah Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Nah, kalau Anda punya handphone kayak gini, bisa loh ikutan sebuah proyek global untuk mengetahui perubahan iklim. Nah, lewat app yang didirikan oleh NASA. NASA mengajak para pendownloadnya untuk mengukur kadar karbon dari sebuah pohon yang di sekitar mereka. Bagaimana penyerapannya, bagaimana pengeluarannya, jadi kita bisa tahu kondisi kesehatan lingkungan di sekitar kita. Hanya dengan ponsel, orang di seluruh dunia bisa menjadi ilmuwan warga yang membantu Badan Antariksa Amerika Serikat NASA dalam sebuah proyek sains global. Aplikasi Globe Observer mengukur tinggi dan lebar sebuah pohon untuk memperkirakan berapa banyak karbon yang bisa diserapnya. We're here at Bowling Green State University and I have Megan Recker. We're going to be doing a tree observation using the Globe Observer app. Begini cara menggunakannya. Klik ikon trees atau pohon. Now, in order to get the height of the tree, she's got to start with the base of the tree. Then she'll take a photo of the top of the tree. 28 steps. We're going to set our longitude and latitude positions. So now we have the final results. Menunjukkan bahwa pohon ini tingginya sekitar 16 meter. Megan's going to send all her tree data to Globe. NASA menggunakan sejumlah satelit untuk mengukur tinggi pohon dari luar angkasa. Data dari app Globe Observer digunakan untuk melengkapi data dari satelit agar ilmuwan bisa meneliti karbon yang diserap maupun dilepaskan oleh pohon ke atmosfer. Smartphone technology, the stuff we carry in our pocket every day, includes some pretty sophisticated tools that are useful for data collections. And so when we realized that the technology was advanced enough, we were able to combine those into a tool to bring the public into data collection. App ini juga menginspirasi pecinta alam Candace Gosson untuk mengorganisir hiking kelompok ke hutan Gunung Tabor di Portland, Oregon. I bring along the app, I bring along the phone, I explain what we're doing. Not only we talk about tree medicine, but we're also talking about how we collectively together are walking and sharing this information with the rest of the world. And so by taking the photos and sharing the information through this app, it becomes a database that anyone anywhere can see. Sejauh ini warga dari 120-an negara ikut serta. I find that students of all ages love being part of a bigger picture. When they make a tree observation, they want to see their point and their contribution on the website so that they know that they made a difference, a small difference, but a difference, that they're helping monitor the health of the earth, and that means a lot to them. Thanks, Megan. Dari Washington, D.C., VOA. Seru juga ya, NASA mengajak kita untuk terlibat dalam proyek besar mereka. Jadi kalau pakai handphone seperti itu, nggak cuma cari Pokemon, pemirsa. Lihat pohon-pohonnya juga, gitu. Ada yang sehat atau enggak. Iya, ternyata dengan modal handphone aja udah bisa jadi bagian dari proyek NASA loh. Nggak perlu susah-susah jadi astronot, pemirsa. Oke, She Magazine akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Anda masih bersama She Magazine, Sharing and Empowering. Pemirsa, tahukah Anda bahwa transaksi pengiriman uang dari diaspora Indonesia yang ada di Amerika Serikat ke Indonesia itu ternyata meningkat sepanjang tahun 2020. Tujuannya macam-macam, bisa untuk membantu keluarga, untuk keperluan lainnya juga, untuk bisnis juga.
Nah, transaksi-transaksi seperti ini kan kalau misalnya di Indonesia diharuskan menggunakan rupiah. Agak rumit. Ternyata sekarang diaspora Indonesia di Amerika bisa mengirimkan uang dalam bentuk rupiah dan membuka rekening rupiah di bank milik negara di Indonesia juga yang ada di New York. Di tengah kondisi pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19, warga diaspora Indonesia di Amerika masih terus melakukan transaksi pengiriman uang dari Amerika ke Indonesia. Baik untuk keperluan pribadi, membantu keluarga, maupun untuk keperluan lainnya. Namun, satu hal yang menarik, kalau biasanya aktivitas remittance dilakukan melalui berbagai lembaga keuangan internasional, sebagian diaspora Indonesia memilih untuk melakukan aktivitas ini dengan membuka rekening di Indonesia, bukan dalam bentuk US dollar, tapi dalam bentuk rupiah. Tiap bulan cucu saya kirim cucu buat bayar mobil, bayar macam-macam. Anak saya banyak saudara. Dengan memiliki rekening rupiah, Ibu Eli dan warga diaspora Indonesia di Amerika mendapatkan kemudahan untuk bertransaksi di Indonesia melalui online banking. Untuk melakukan pengelolaan terhadap keuangan saya di Indonesia, di mana saya bisa mengirimkan dolar dari sini, kemudian akan dikonvert menjadi rupiah. Pembukaan rekening rupiah ini di BNI mulai sejak tahun 2019, Mas. Waktu itu kita ada meeting di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington. Jadi Pak Dubes saat itu bilang ke BNI, bagaimana nih caranya untuk bantu diaspora Indonesia. Transaksi melalui perbankan nasional, yaitu commercial payment ataupun treasury payment dari Amerika Serikat ke Indonesia cenderung meningkat di tahun 2020 ini. Hal ini menunjukkan juga peningkatan kinerja perbankan nasional, antara lain semakin meningkatnya jumlah nasabah diaspora Indonesia di perbankan nasional Indonesia tersebut yang ada di kota New York. Saat ini, transaksi rekening rupiah bukan hanya dapat dilakukan oleh diaspora di Indonesia di Amerika, namun juga diaspora yang bermukim di Kanada. Dari New York, Naratama dan Audrey Utoyo, VOA Indonesia. Masih ngomongin cuan nih pemirsa, karena saya pengen mengangkat cerita tentang kanal-kanal YouTube anak-anak yang lagi main-mainan ataupun juga lagi membahas sesuatu. Ternyata ini cukup menarik untuk pemirsa di YouTube dan menjadi bisnis. Nah, video kayak unboxing aja itu udah ditonton jutaan kali, termasuk oleh anak-anak saya, demen banget nonton. Aku nggak tahu kenapa. Nah, tapi ternyata memang hal-hal seperti ini menurut para pengamat kurang diregulasi dan kurang pengawasan. Jadi ada yang harus diperhatikan. Kita lihat. Ryan Kaji, bintang Ryan's World yang berusia 9 tahun, punya 29 juta pelanggan di salah satu saluran YouTube. Jumlah audiens ini menghasilkan jutaan dolar pendapatan iklan tahunan bagi Ryan dan keluarganya, sehingga membuat Ryan sebagai YouTuber berpenghasilan tertinggi selama 3 tahun terakhir. Bangkitnya bintang anak di YouTube mewakili perubahan dramatis dalam konten anak-anak. We're talking about millions and millions of views, children playing with toys, reviewing toys on channels, YouTube families with their own channels, interacting with toys and brands. Sejak dimulai tahun 2005, YouTube menawarkan mimpi bagi banyak orang di seluruh dunia. Bermodal kamera, siapapun dapat menjangkau audiens. Banyak keluarga dan anak-anak merekam semua aspek kehidupan mereka, sehingga pengecer dan perusahaan mainan melihatnya sebagai peluang dan beriklan di saluran YouTube, atau membayar keluarga untuk mengulas produk-produk mereka. They have direct access now to really young, potentially vulnerable audiences through these YouTube channels. Sebagai bagian dari penyelesaian privasi 2019 dengan Komisi Perdagangan Federal Amerika, YouTube melarang iklan bertarget dalam video untuk anak-anak. Banyak bintang YouTube dengan penggemar muda melihat penjualan iklan mereka anjlok.
Regulator pemerintah Amerika memaksa influencer online untuk mengungkapkan bila mereka dibayar untuk menampilkan mainan dan produk lainnya atau mendapatkannya secara gratis. Itu bukan satu-satunya masalah. Ada juga pertanyaan tentang kondisi para bintang YouTube ini, karena hanya sedikit undang-undang dan peraturan yang melindungi privasi atau jam kerja mereka. Saat putra Melissa Hunter beranjak remaja, ulasan boneka keluarga ini di saluran YouTube channel yang dimulai pada tahun 2012 saat anaknya berusia 8 tahun menjadi kurang menarik. Dulu anaknya bergulat dengan identitasnya sebagai anak laki-laki dan kini ingin berhenti. He was concerned that I would freak out or be angry or be disappointed, and I think that is the reality for a lot of kid creators that are out there. What may have started out as something fun then becomes the family business. Dan bagi bintang anak di YouTube yang ingin berubah, ada tantangan lain karena arsip video mereka akan tetap ada untuk mendapatkan pemirsa baru dan masih menghasilkan pendapatan yang stabil. Melissa memasang setelan privasi di seluruh arsip video saluran YouTube yang menampilkan anaknya. So that was his request for his 16th birthday. That did have a financial impact, but that wasn't not my number one concern. It was his, it's his right to privacy. Broadcast yourself sudah lama menjadi slogan YouTube, dan jutaan keluarga sudah melakukan hal itu dengan sejumlah anak menjelma menjadi bintang YouTube. Tapi apakah hal ini baik bagi anak-anak? Selalu ada dua sisi untuk menjawab atau memandangnya. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Nah, kalau pemirsa perhatikan ya, di channel-channel anak-anak atau yang menampilkan anak-anak di YouTube itu comment section-nya ditutup. Jadi kita penonton nggak bisa berkomentar. Nah, ini adalah salah satu cara yang dilakukan oleh YouTube untuk melindungi minor atau anak-anak. Oh gitu, saya baru tahu, Flynn. Dan bagus juga sih kayaknya untuk aturan itu. Pemirsa, bagaimana liputan-liputan dari She Magazine kali ini? Cerita-cerita tentang perempuan selalu kita angkat karena kita selalu sharing dan empowering. Sampai di sini dulu She Magazine. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Vina Muptadi dari rumah saya di negara bagian Maryland. Sampai jumpa lagi di She Magazine berikutnya hanya di Berita 1. Sampai jumpa.